Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yuli Edu Channel menampilkan pelajaran kelas 4. Macam-macam cermin dan fungsinya. Macam-macam cermin dan fungsinya. Materi kelas 4, tema 5, subtema 3. Pengertian cermin. Cermin adalah sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin dapat digunakan sebagai alat bantu dalam berdandan. Digunakan sebagai alat bantu melihat persimpangan di suatu gang sempit. Digunakan sebagai alat bantu melihat keadaan belakang pada kendaraan bermotor, dan lain-lain. Tiga jenis cermin. Terdapat 3 jenis cermin berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Cermin datar, 2. Cermin cekung, 3. Cermin cembung. Kita bahas cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, dan peralatan lainnya. Cermin datar memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Masih cermin datar. Cahaya yang mengenai cermin datar akan dipantulkan tegak lurus. Kita uraikan satu persatu sifat-sifat cermin datar, yaitu yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 2. Tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi bendanya. 3. Bayangan yang dibentuknya maya, karena terletak di belakang cermin yang dibentuk oleh perpanjangan perpotongan sinar pantun. Contoh cermin datar adalah cermin yang digunakan untuk bercermin saat merias wajah. Contoh lain cermin datar adalah periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuk periskop sangat sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop digunakan pada tank dan di kapal selam. Para navigator kapal di kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di permukaan laut. Cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang terbentuk atau berbentuk melengkung ke dalam, dengan titik fokus yang berada di hadapan cermin. Cermin cekung seperti bentuk mangkok yang dilihat dari atas. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Karena mengumpulkan cahaya, maka cermin cekung juga mengumpulkan energi panas yang dibawa oleh cahaya dalam radiasi. Contoh cermin cekung adalah bagian dalam sendok. Contoh lain adalah cermin untuk kompor tenaga matahari yang mengumpulkan cahaya dan panas untuk memanaskan air. Cermin cekung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Cermin cekung akan memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya. 2. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Manfaat dan kegunaan cermin cekung adalah
1. Sebagai reflektor lampu mobil, lampu baja, dan lampu senter. 2. Sebagai reflektor slide proyektor dan bioskop. 3. Untuk memeriksa lubang gigi yang sakit. 4. Kompor tenaga surya dan pembuatan teropong panggung. Kita bahas cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya. Karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya berbentuk lengkung teratur keluar. Bagian tengah cermin mempunyai jarak lebih dekat ke benda daripada bagian tepinya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung banyak digunakan sebagai kaca spion kendaraan, kaca pembantu pada persimpangan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung selalu maya dan berada di belakang cermin. Beberapa hal yang harus diingat tentang cermin cembung adalah 1. Titik fokus di belakang cermin maka disebut cermin negatif. 2. Sinar pantul bersifat menyebar atau divergen. 3. Sifat bayangan diperkecil, maya, tegak. 4. Benda yang terletak di depan cermin cembung akan selalu menghasilkan bayangan di belakang cermin dengan sifat maya, sama tegak, dan diperkecil. Aplikasi dari cermin cembung banyak dipakai pada kaca spion kendaraan bermotor. Dengan kaca spion, pengemudi dapat melihat dengan pandangan lebih luas pada keadaan jalanan di belakangnya. Kerugian menggunakan cermin cembung adalah bayangan yang dihasilkan lebih kecil, sehingga memberi kesan kepada pengendara seakan-akan kendaraan di belakangnya lebih jauh dari jarak sebenarnya. Demikian materi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.